Bersemangat membara, langkah kami maju. Garda Wilwatik tak penjaga warisan bangsa, menggali sejarah, menelusuri jejak, melestarikan budaya, cita-cita mulia. Garda Wilwatik terdepan selalu. Peradaban utara Sungai Brantas tak kalah dengan peradaban selatan Brantas. Temuan situs Gapuro Mojojajar Kemlagi Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Respati tanggal 6 Oktober tahun 2016. Pada hari itu penulis dijemput dua punggawa Garda Wilwatik Tado Singkalan, yaitu Mas Eko Vinda Jayanto dan Mas Abdul Aziz Samsudin, untuk melakukan penelusuran di daerah utara Sungai Brantas atau biasa disebut Branglor. Semingguan yang lalu terdengar adanya temuan struktur pondasi bata kuno di Dusun Gapuro, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, yang ditemukan oleh para pekerja ketika menggali tanah untuk menanam semacam cor sepatu besi dalam pembangunan pondasi polindes. Penemuan situs di Gapuro Mojojajar. Para pekerja dan warga Gapuro menggali pada dua titik. Yang pertama hanya beberapa sentimeter saja telah menemukan bata-bata yang berukuran besar. Karena penasaran, warga meneruskan penggalian sehingga mereka menemukan struktur pondasi bata. Atas temuan ini warga melaporkannya kepada pemerintah desa Mojojajar, yaitu kepada kepala desa. Setelah melihat temuan di lapangan, kepala desa Mojojajar segera memerintahkan agar pembangunan pondasi polindes dihentikan. Begitulah ceritanya sehingga berita itu menyebar lewat media sosial. Karena ingin melihat langsung temuan tersebut, maka kami bertiga segera berangkat menuju lokasi di daerah Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Karena sebelumnya Mas Abdul Aziz sudah ke sana, akhirnya kami tidak kesulitan menuju temuan struktur bata di Dusun Gapuro tersebut. Kami bertiga pun tiba di Dusun Gapuro. Di sana tampak ada beberapa orang warga yang berjualan makanan ringan dan minuman. Terdapat tali pembatas di sekeliling temuan situs, dan juga ada semacam papan nama di sana. Mas Eko Vinda Jayanto sedang berdialog dengan ibu penjual minuman. Sementara Mas Abdul Aziz sedang mengambil dokumentasi di lokasi temuan yang ternyata sudah ada penggalian baru di sebelah selatan. Ada dua titik penggalian yang keduanya terdapat banyak bata-bata kunonya. Di tengah-tengah asyiknya kami mengambil dokumentasi, datanglah seorang warga anggota LPM desa setempat. Kami pun berdialog dengan warga tersebut. Kami menanyakan bagaimana proses penemuan, juga berita tentang rencana penutupan temuan ini oleh kepala desa setempat dan pihak BPCB Trowulan dengan alasan bahwa temuan di Dusun Gapuro ini kurang memiliki nilai sejarah. Ternyata warga di sini justru tidak mendengar berita yang beredar di media sosial tersebut. Beliau malah dengan antusias menceritakan guyup dan senangnya warga Gapuro dengan temuan tersebut. Warga Gapuro menurut anggota LPM ini setiap hari, terutama di malam hari, selalu berkumpul di Suko. Tempat temuan struktur bata itu berada di kawasan Punden Suko yang ditandai dengan adanya dua pohon Suko untuk bersih-bersih situs dan berkenduri. Juga beberapa pemudanya melakukan penggalian di beberapa titik untuk mengetahui persebaran batanya. Di bawah pohon Suko mendengar keterangan warga tersebut juga dari warga-warga lainnya yang ada di lokasi membuat kami senang. Karena rasa cinta dan bangga warga Gapuro akan temuan ini cukup tinggi. Kami pun menyaksikan banyak siswa-siswa SMP dari desa sekitar datang untuk melihat temuan situs tersebut. Dan menurut warga yang kebetulan menjadi pengantar surat pos, hari itu telah tiba surat dari BPCB Trowulan untuk Desa Mojojajar dan untuk Kecamatan Kemlagi. Mudah-mudahan isi surat tersebut adalah surat keterangan dari lembaga pemerintah untuk melakukan ekskavasi dan penelitian di Dusun Gapuro ini. Dari dialog di bawah pohon Suko itu kami mendapat informasi adanya sebuah lumpang di tengah areal persawahan. Adanya sebuah punden lain di dalam area SMP Negeri Kemlagi. Setelah meminta izin satpam sekolah tersebut, kami bertiga masuk area sekolah untuk melihat punden tersebut. Punden tersebut terletak di sebelah selatan pintu masuk dekat dengan pagar dengan tanah yang relatif lebih tinggi dari sekitarnya, gumuk kata orang. Di sana kami dapati sebuah makam dengan nisan sebuah bata kuno. Ada bekas dupa dan pecahan bata kuno. Kami menduga ada jejak peradaban yang merata di Desa Mojojajar ini.
Terlebih menurut warga ada sebuah makam yang ada di sebelah barat desa yang konon adalah makam Raja Bulu Ketigo. Bulu Ketigo adalah sebuah kerajaan yang ada di wilayah Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Gedek. Konon begitulah cerita rakyat setempat. Dari cerita rakyat tersebut membuat kami tertarik sehingga kami bertiga ingin mencari tahu keberadaannya. Kami pun menuju desa Beratwetan. Di sana ada sebuah peninggalan yang disebut Candi Sumur Gantung. Menurut keterangan dari juru pelihara Candi Sumur Gantung ini yaitu Bapak Sukanan, sebenarnya tumpukan bata kuno yang tingginya kira-kira 2,5 meter ini adalah sebuah candi namun bentuknya sudah tidak diketahui karena ditemukan sudah dalam keadaan seperti sekarang. Situs ini dimasukkan salah satu situs cagar budaya sekitar tahun 1985. Dulunya di sekitar candi ini ditumbuhi pohon-pohon besar seperti beringin dan serut, bahkan di atas candi juga ditumbuhi beberapa pohon. Namun setelah diakui BPCB, pohon-pohon di atas candi tersebut ditebang supaya tidak merusak struktur candi. Juru pelihara Candi Sumur Gantung Bapak Sukanan juga sempat menceritakan kisah cerita rakyat di balik keberadaan candi ini. Adalah seorang putri cantik, putri dari kerajaan Bulu Ketigo, hendak dipersunting oleh seorang pangeran atau raja dari Mojopahit untuk menjadi istrinya. Raja Bulu Ketigo meminta syarat agar pihak Mojopahit memberi mahar dengan membuat bangunan sumur yang debit airnya lebih tinggi dari air sungai. Maka segeralah dibangun sumur tersebut. Dari kisah di atas, Bapak Sukanan memberikan keterangan bahwa sebenarnya dalam pembuatan candi itu bukan mengedepankan kesaktian untuk membuat air sumur lebih tinggi dari air sungai. Justru di sini menggambarkan tingginya teknologi masa itu. Di sekitar candi dulu dikelilingi pohon-pohon yang besar yang fungsinya adalah untuk menahan air yang ada dalam sumur di tengah candi agar tetap besar debitnya. Hal inilah yang membuat debit air di sumur itu lebih tinggi dari air sungai. Tak terbayangkan betapa hebatnya para ahli di zaman dulu telah memiliki teknologi semacam itu. Lantas kami bertanya pada Bapak Sukanan tentang di mana keberadaan pusat kerajaan Bulu Ketigo itu. Menurut peta kuno yang dibuat Belanda, nama Bulu Ketigo masih ada dan berada di sekitar wilayah desa Beratwetan dan Beratkulon. Konon di sebuah makam di Beratwetan masih ada sebuah umpak yang diyakini bekas umpak Keraton Bulu Ketigo. Juga konon dulu ada beberapa arcanya. Namun kini sulit dicari keberadaannya. Di samping itu dulu banyak petani setempat kalau membajak sawah sering menemukan pecahan tembikar, bata kuno dan artefak lainnya, namun lokasi tersebut kini telah menjadi lahan pabrik. Dari sedikit perjalanan melintas Branglor ini kami membuat sebuah kesimpulan, mungkin saja dulu pada zaman Mojopahit di wilayah Kecamatan Gedek dan Kecamatan Kemlagi atau mungkin lebih luas lagi terdapat sebuah kerajaan lokal kadipaten atau tanah perdikan yang disebut Kerajaan Bulu Ketigo. Tentu saja kemungkinan situs di Dusun Gapuro tersebut ada hubungannya dengan kerajaan lokal tersebut. Namun tentu saja semua adalah dugaan semata. Lebih bagus kita semua mengharapkan pihak yang berwenang meneliti temuan di Dusun Gapuro Mojojajar Kemlagi Mojokerto tersebut supaya masyarakat luas bisa mengetahui sejarah leluhurnya. Ingat jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah dalam catatan kami. Tiada gading yang tak retak. Salam Nusantara. Sumber blog Garda Wilwatikta tahun 2016. Dengan hati yang tulus, kami bersatu untuk masa depan sejarah takkan luntur. Oh, majulah Garda Wilwatikta.